Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiaji dengan NPM 23106311701119. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Network Management yang diampu oleh Pak Arif Solehudin Eskom Mkom. Nah, untuk ketentuan UASnya di sini bisa dilihat di mana saya diminta melakukan konfigurasi jaringan, yaitu konfigurasi jalur WiFi dan jalur LAN dengan ketentuan untuk nomor satunya, untuk jalur WiFi gunakan IP DHCP, kemudian hotspot menggunakan halaman login, kemudian untuk tampilan halaman login terdapat tulisan selamat datang di hotspot yang nantinya akan diganti dengan nama masing-masing atau nama saya sendiri. Kemudian yang D, tanpa melakukan login hotspot, si user bisa mengakses website www.unsika.ac.id. Kemudian kita buat dua user hotspot dengan user satu memiliki batas akses internet hanya dibatasi 2 Mbps. Kemudian user 2 dengan akses kecepatan internetnya dibatasi 4 Mbps. Kemudian untuk soal 2 jalur LAN-nya kita gunakan IP static. Kemudian akses YouTube diblokir hanya lewat jalur LAN. Oke, langsung saja ya kita eksekusi. Di mana di sini karena saya keterbatasan perangkat mikrotik asli, di sini saya menggunakan mikrotik virtual ya guys ya. Di mana di sini kita download dulu untuk CHR-nya yang VMDK. Nah, VMDK ini adalah format file yang berfungsi sebagai hard disk virtual untuk mesin virtual. Jadi di file ini menyimpan seluruh isi dan sistem operasi dari komputer virtual. Nah, di sini kita menggunakan ini yaitu mikrotik virtualnya yang ada di VMDK ini. Kemudian untuk mengakses mikrotik virtualnya, untuk menyeting mikrotik virtualnya, kita juga download aplikasi yang namanya Winbox. Oke, kita download yang Windows atau Linux atau Mac OS, sesuaikan OS kalian ya. Oke, ketika si VMDK dan Winbox-nya ini sudah selesai di-download, kita akan melakukan virtualisasi. Oke, kemudian kita buka yang namanya VirtualBox. Kemudian di sini kita ketik new saja, pencet new. Kita beri nama misalnya mikrotik virtual. Oke ya, dengan tipenya order. Untuk versionnya order untuk unknown untuk 64 bit. Kemudian untuk hardware-nya kita cukup di 2048 MB aja atau 2 GB. Untuk CPU-nya 2 ya, cukup. Kemudian hard disk-nya di sini use and exiting virtual hard disk file kita centang. Kita tekan ini, kita masukkan VMDK yang tadi sudah kita siapkan. Yang ini, kita open. Udah ya. Kita choose. Kok ya. Kemudian udah, pastikan sudah benar, kita finish. Kemudian kita pencet lagi si virtualnya, mesin virtualnya, kita ke setting, kita ke network. Untuk adapter 1 kita pilih yang bridge adapter. Kemudian untuk promiscuous modenya kita allow all. Oke, kita ke adapter 2, kita centang ya biar aktif. Kita pilih yang internal network. Terus ininya juga sama allow all. Kemudian untuk adapter 3-nya kita centang juga. Kita internal network. Ininya allow all. Oh ya, jangan lupa diganti namanya. Misal ini innet untuk WiFi atau hotspot ya.
Kemudian ini untuk LAN si Ether 3 ini. Oke ya. Jika sudah, kita oke. Langsung kita tes ya. Apakah sudah berhasil terhubung ke device kita? Kita tunggu. Oke ya, untuk loginnya kita admin saja. Untuk passwordnya langsung enter saja ya, skip. Kita tunggu. Do you want to see the software license? Kita N aja atau no. Neo passwordnya bebas ya. Di sini saya 1234 aja. Terus masukkan ulang. Nah, di sini kita lihat nih apakah mikrotik kita ini sudah ada IP-nya dengan mengetik perintah IP address print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya ya, yaitu 192.168.1.14. Nah, kita periksa nih apakah sudah terhubung ke laptop device kita. Coba kita buka di command prompt ya. Kita ping 192.168.1.14. Nah, jika sudah TTL gini, itu tandanya sudah berhasil terhubung untuk mikrotik virtual dan device kitanya ya. Kalau RTO itu tandanya ada gagal di konfigurasi. Nah, kita cek juga di sini ya apakah bisa diakses 92.168.1.14. Nah, ya ini untuk tampilan mikrotiknya. Tapi di sini kita untuk konfigurasinya menggunakan Winbox saja ya. Karena lebih familiar. Lebih terbiasa lah. Di sini saya sudah download Winbox ya. Winbox versi terbaru. Nah, ketika si virtual mesin mikrotiknya ini udah kita jalankan, nanti otomatis akan muncul di sini. Langsung kita masukkan passwordnya dulu yang tadi kita buat, kita konekkan. Nah, ini tandanya kita sudah berhasil melakukan virtualisasi menggunakan mikrotik virtual dan terhubung ke device laptop kita. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi di mana kita akan menghubungkan dulu ya ke internet. Oke, kita langsung saja masuk ke tampilan konfigurasi mikrotiknya yang kita akses menggunakan Winbox ya. Di mana di sini bisa kita lihat terdapat 3 interface yang sebelumnya sudah kita setting. Di mana Ether 1 itu untuk jalur terhubung ke internet, Ether 2 untuk WiFi atau hotspot, Ether 3 untuk LAN. Oke ya, pertama-tama untuk menghubungkan ke internet kita melakukan ke IP DHCP client. Nah, terus kita new Ether untuk interface-nya itu Ether 1. Terus oke ya, karena di sini sudah otomatis ada ya untuk punya saya. Jadi kita tidak perlu new lagi. Kalau tidak ada, kalian bisa new terus Ether 1 ya. Jika sudah, kita ke IP firewall. Kemudian kita ke NAT. Kita ke new ke tab general di mana untuk C-nya itu srcNAT sudah benar.
Kemudian untuk out interface-nya kita ke Ether 1. Kemudian kita ke tab action, di mana untuk action di sininya kita memilih masquerade. Oke, langsung saja apply oke. Nah, jika sudah, ini udah terhubung ke internet nih harusnya nih. Gimana cara kita ceknya? Kita ke terminal, kita ping google.com. Nah, ini send 4 ini tandanya berhasil ya, terhubung ke internet. Oke. Selanjutnya untuk soal kedua ya, hotspot menggunakan halaman login. Jadi di sini kita membuat halaman loginnya. Gimana caranya? Kita ke IP address, kemudian kita tambahkan untuk komennya ya. Komennya bisa misalnya untuk hotspot wifi kan. Hotspot wifi. Nah, untuk addressnya di sini bebas ya. Misal kita buat untuk 192.168.40.1, jangan lupa pakai /24. Kemudian untuk interface ya, kita ke Ether 2. Apply oke. Oke, di sini kemudian kita ke IP DHCP server, DHCP setup, pilih yang Ether 2. Kemudian di sini kita next saja. Ininya sudah otomatis, ininya juga. Kemudian untuk send DNS-nya kita centang aja next. DNS servernya biarkan next. Oke ya, sudah berhasil melakukan setup. Kemudian kita ke IP lagi, ke IP hotspot. Kemudian ke user profile, kita new. Kemudian namanya ya sesuai ketentuan user 1, 2 Mbps. Kemudian untuk share limitnya kita batasin 2 dengan mengetik seperti ini. 2M 2M 2M/2M. Kemudian kita uncheck make cookies ya, biar user ini otomatis logout. Oke ya, kita ganti name-nya sudah, red limitnya, dan untuk make cookies ya kita uncheck biar user logout otomatis. Kemudian oke. Kemudian kita buat lagi untuk user 2. User 2 4 Mbps ya. Sesuai soal ya. Untuk red limitnya sama kayak gini caranya. Kita uncheck make cookiesnya apply oke. Oke ya, kita sudah berhasil membuat user profile-nya. Pertama kita ke hotspot, ke server, terus hotspot setup. Di sini kita pilih ETH2. Kemudian kita next terus. Next saja. Udah otomatis. Dan next saja. Next saja. Nah, ketika kita sudah meng-setup hotspot, baru kita ke users, kemudian plus. Nah, di sini baru muncul hotspot satunya. Kemudian untuk name-nya benar ya, user 1. Untuk passwordnya bebas, di sini 123 saja ya.
Kemudian untuk komen ya, kita kasih komen aja user 1. Oke ya. Untuk profilnya jangan lupa ganti yang sudah kita buat tadi, user 1 2 Mbps. Kita apply. Oke. Kita buat lagi. Sama user 2 untuk servernya sama ya, hotspot tadi yang sudah kita buat. Passwordnya bedakan nih 321. Profilnya pakai yang ini. Komennya user 2. User 2. Apply oke. Nah, di sini kita sudah melakukan 2 jawaban ya, melakukan hotspot menggunakan halaman login dan buat 2 user, di mana user 1 2 Mbps dan user 2 4 Mbps. Kemudian jika sudah melakukan ini, kita akan melakukan D, yaitu tanpa melakukan login hotspot, user bisa mengakses website www.unsika.cid. Di mana kita di sini menggunakan ke IP hotspot ke Wallet Garden, maaf. Wallet Garden ini adalah fitur sistem hotspot yang berfungsi memberikan izin kepada pengguna untuk mengakses situs web, alamat IP, atau layanan tertentu sebelum mereka melakukan login. Jadi sesuai ketentuannya bisa mengakses www.unsika.id tanpa melakukan login. Oke, Wallet Guardian kita new saja ya. Untuk komennya kita komen akses Unsika.cid. Kemudian untuk DST hostnya plus Unsika.cid. Oke ya, cukup 2 ini saja. Kita apply oke. Oke, jika sudah, ini harusnya sudah bisa menjawab. User bisa melakukan login hotspot dan bisa mengakses website Unsika.cid tanpa melakukan login hotspot. Kemudian kita ke ini. Pada halaman login terdapat tulisan selamat datang di hotspot dengan menggunakan nama masing-masing. Nah, ini tuh bisa kita lakukan di bagian file. Kita ke yang hotspot ya. Nah, di sini kita cari yang hotspot login HTML. Karena ini akan menampilkan halaman login ini. Selamat datang ya. Kita download saja. Jika sudah, di sini bisa kita buka ya. Kita bisa pakai apa aja ya, terserah kalian. Di sini saya menggunakan VS Code. Nah, di sini kita ganti nih. Selamat datang. Selamat datang. Kita ganti bawaan dari halaman mikrotiknya. Kemudian ini silahkan login ke mikrotik Wahyu Setia Aji. Kemudian ininya ganti. Ini juga ganti ya. Wahyu Setia Aji. Oke ya, sudah sesuai ketentuan. Selamat datang diganti ke nama masing-masing. Oke, kemudian kita save saja ya. Nah, jika sudah di save,
di tampilan halaman login bawaan pada Mikrotiknya, kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita upload yang sudah tadi kita ganti. Kemudian kita tarik ke hotspot. Nah, seharusnya halaman loginnya sudah berubah, di mana ada nama saya yang sudah tadi kita setting. Oke. Nah, di sini untuk soalan 1 kita sudah selesai melakukan semuanya ya. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pengerjaan soal nomor 2. Oke, kita balik ke halaman konfigurasi mikrotiknya. Nah, untuk nomor 2 itu adalah jalur LAN. Nah, pertama kita asumsikan dulu nih. Asumsikan di mana untuk sesuai soal ya. Gunakan IP statik. Di sini kita asumsikan IP statik untuk si jalur LAN ini adalah ini ya. Dengan IP address 192.168.50.2, subnet maxnya 255.255.255.0, terus gateway-nya 192.168.50.1. Nah, ini sebagai asumsi untuk IP statik untuk LAN-nya ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke konfigurasinya. Harus kita konfigurasi IP statiknya ini. Kita bisa konfigurasi di kontrol panel pada laptop kita. Karena ini statik ya, jadi kita isi otomatis. Maaf, isi manual. Kita ke kontrol panel. Anggaplah di kontrol panel ini ada header 3, misal ini header 3 ya. Kita ke properties. Kemudian ke internet protokol versi 4. Nah, di sini kita ganti sesuai dengan IP statik yang sudah kita asumsikan tadi, kita sudah siapkan ya, yaitu ini. Kita isi 192.168.50.2. 50.2. Terus untuk subnet masknya sudah benar, gateway-nya 192.168.50.1. 50.1. Untuk ininya bisa menggunakan DNS Google ya. 8.8.8 dan 1.1.1.1. Nah, ini ketika kita ingin mengkonfigurasi IP statik untuk jalur LAN-nya, kita bisa setting ini di Ether 3. Nah, selain bisa setting di kontrol panel, kita juga bisa menyeting di setting internet laptop di settingan laptop kita. Pertama kita ke network internet, ke WiFi, kemudian ke WiFi. Anggaplah WiFi ini. Nah, di sini kan otomatis. Kita ganti ke manual, terus IPv4 ya. Nah, sini sama nih kita masukkan IP statik yang sudah kita siapkan ini. Gitu. Jadi ada 2 opsi ya, lewat kontrol panel dan lewat setting pada laptop. Kemudian ketika sudah memasukkan IP statik secara manual ke laptop kita, kemudian kita ke IP address, kemudian kita new komennya. Di sini kita LAN saja ya, kan karena untuk LAN. Nah, untuk addressnya masukkan IP ini statiknya 192.168.50.
2 yang addressnya ya. Jangan lupa pakai /24. Kemudian untuk interface-nya ETH3. Oke, jika sudah kita apply oke. Nah, di sini ini udah menjawab soal nomor 1, gunakan IP static. Kemudian, nah, bagaimana biar si jalur LAN ini mengakses YouTube diblokir hanya lewat jalur LAN. Jadi YouTube diblokir ketika melewati jalur LAN. Oke. Caranya yang pertama kita ke IP, ke firewall. Di sini kita menggunakan fitur layer 7 protokol. Kita ke sini ya, tab layer 7 protokol, kita new. Untuk komennya, komen saja blokir YouTube. Untuk name-nya blokir YouTube. Blokir YouTube LAN. Untuk rek XP-nya kita bisa mencari di internet. Kita searching aja ya. Rex blokir YouTube pada Mikrotik. Nah, di sini yang ini ya. Kita copy paste saja langsung biar mudah. Di sini. Kita apply. Oke. Nah, ini seharusnya akses YouTube sudah berhasil diblokir ketika hanya lewat jalur LAN. Kemudian, maaf ada yang kelupaan ya. Kemudian ketika sudah melakukan ini di layer 7 protokol, kita ke IP lagi, ke firewall, ke filter rules. Kita new. Nah, untuk di tab general, untuk chain-nya kita ganti ke forward. Oke, udah. Kemudian untuk in interface-nya kita ganti Ether 3. Terus out interface-nya juga Ether 3. Kemudian ke action, ke tab action. Ininya yang tadinya accept, menerima, kita ke drop, menolak ya. Jika sudah apply, oke. Nah, ini baru harusnya sudah menjawab soalan nomor 2B ini. Oke, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi semua soalan ini. Karena keterbatasan device, di sini saya mohon maaf apabila karena kita melakukan virtualisasi ini karena keterbatasan device. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa menampilkan hasil dari konfigurasi kita ini. Jadi saya hanya menampilkan cara-cara melakukan konfigurasi semua ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.